Al-Quran mendahului pemikiran manusia, sehingga seringkali kita menjadi terkaget, kok maknanya jadi berubah. Ya karena pikiran-pikiran atau konsep-konsep dalam Al-Quran untuk akhir abad ke-24 ditaklukkan ketika Allah memberikan kemenangan kepada kita dan kota Mekah dapat ditaklukkan. Wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi, dan orang-orang penduduk Mekah pada masuk agama Allah afwaja berbondong-bondong. Apa responnya? Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah kepada Tuhanmu, bihamdika dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu dan meminta ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba, karena Allah itu maha pengampun. Ini pada zaman itu bagaimana Kanjeng Nabi merespon nikmat Allah bisa menang dan bisa menaklukkan kota Makkah. Dikiranya setelah menang ambil tasbih terus baca subhanallah subhanallah 33, terus alhamdulillah 33, kemudian astagfirullah 30. Apakah seperti itu merespon kenikmatan yang luar biasa, kemenangan, menaklukkan kota Mekah? Yuk kita hitung-hitungan biaya terbesar dalam hidup ini, biaya perang, itu menghabiskan segala-galanya. Betul nggak? Korban darah, korban nyawa, korban harta untuk menaklukkan kota Mekah. Ya, dengan hasil yang gemilang. Dan semuanya itu dengan sempurna. Mereka langsung pada masuk agama Islam. Apakah caranya Anda membaca tasbih 33 kali? Kok cemen banget sih? Kan gak masuk akal bagi kita nih. Saya gak masuk akal. Masa merespon Mekah ditaklukkan dengan baca tasbih? Nah disitulah makanya kita perlu menafsirkan ulang bahwa bertasbih di sini bukan baca subhanallah. Awas, subhana itu bukan masdarnya sabbaha yusabbihu. Kalau sabbaha yusabbihu masdarnya apa? Ngarep. Apa masdarnya? Tasbihan. Kalau subhana siapa? Subhana itu isim masdar. Dan subhana itu mulazimun lil idhafah. Isi masdar subhana ini selalu harus posisinya bergandengan dengan mudhaf ilaih. Bisa isim zahir, bisa isim dhamir. Tetapi sekalipun isim zahir, maka isim zahir itu menjadi mudhafun ilaih majrurun bil idhafah. Subhanallahi majrurun bil idhafah. Tetapi lafzan majrurun bil idhafah, walakinna ma'nan wa huwa fa'iluhu. Tapi maknanya adalah sebagai fa'il. Nah, ini kan menjadi persoalan. Nah, sehingga kalau fasabbih, tasbih itu artinya sabbaha yasbahu, sabbaha yusabbihu, itu artinya berenang, berputar, bergerak. Artinya mengorbit semua ini. Jadi tata surya kita ini seperti dikatakan wal qamara qaddarnahu manazila hatta adal al-qadim la syamsi yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la lailu sabiqun nahar kullun fi falakin yasbahu. Ya, tata surya kita ini semua planet-planet ikutannya ya, sebagai anak buahnya matahari ini, dari mulai Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus, semuanya fi falakin yasbahun, semuanya berputar. Jadi pengertian fasabbih bihamdika ini, begitu Mekah ditaklukkan, hendaknya Nabi Muhammad dan umat Islam harus bekerja keras memulihkan keamanan kembali, mengembalikan kondusivitas, membangun kembali dengan bekerja keras yang gak pernah berhenti. Setuju gak?
perang kan hancur-hancuran ini, hancur semuanya, dibangun kembali, fasabbih. Nah, ketika kita membangun kembali, jangan ada keterpaksaan, jangan ada yang lain, semuanya bihamdika, dengan kegembiraan hati, dengan kesenangan hati, dengan ketulusan hati. Setelah pulih kembali, wastaghfirhu, memberikan ampunan kepada siapapun. Menang ya sudah, kalau sudah menang ya sudah, kita bangun istighfar, yaitu rekonsiliasi. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Jadi ini petunjuk dari Allah sendiri. Siapapun dalam konflik horizontal, dalam perjuangan apapun, ketika Anda sudah menang, jangan ada dendam setelah itu. Kita bangun kembali dengan rekonsiliasi. Ternyata dalam sejarah modern ini ada orang namanya Nelson Mandela. Dengan ayat ini dia membuktikan, setelah dia jadi presiden di Afrika Selatan melawan pemerintahan apartheid, 20 tahun dalam penjara. Ya, setelah dia terpilih jadi presiden, semuanya selesai, tidak ada dendam. Kulit putih, kulit hitam, semuanya sama sebagai warga negara Afrika Utara. Afrika Selatan. Luar biasa. Tetapi kita ternyata tidak apresiasi, tidak memberikan penghargaan atas jasa kemanusiaan Nelson Mandela. Karena mungkin Anda melihatnya, dia agamanya bukan Islam. Betul? Jadi apakah harus orang Islam saja yang kita hormati? Ini persoalan besar bagi kita semuanya. Kita mencoba untuk membangun pemikiran yang sesuai dengan zaman kita ini. Jadi ini kita juga sama, negeri kita juga sama. Yuk kita rekonsiliasi sama. Ya, kalau tidak, maka sejarah kita, kehidupan kita akan terus dari dendam ke dendam, dendam ke dendam. Apabila setiap kejahatan harus dibalas dengan kejahatan lagi, maka kapan kita berharap dunia akan hilang dari kejahatan ini?